Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 10 September 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Tim e-sport Free Fire KZSR Suhu Binaan e-sport Indonesia Kabupaten Seruyan mewakili Kalimantan Tengah untuk mengikuti Prapon 20 di Papua pada cabang eksibisi. Capaian tersebut berhasil diraih setelah menumbangkan tim e-sport dari kabupaten lain yang berada di Kalimantan Tengah dan berhasil mengamankan satu tempat untuk mewakili Provinsi Kalimantan Tengah pada ajang e-sport kategori Free Fire cabang eksibisi di Prapon 20 Papua. Ketua e-sport Indonesia Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat kecil untuk persiapan Prapon 20 Papua dan tim e-sport Seruyan sudah cukup tangguh serta telah diberikan oleh pelatih terbaik di Kalteng. Untuk dapat meningkatkan prestasi dan hasil yang memuaskan, pihaknya meminta doa dan dukungan dari masyarakat Seruyan khususnya dan umumnya masyarakat seluruh Kalimantan Tengah. Menurutnya, hal tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Seruyan yang berkesempatan mewakili Kalimantan Tengah pada ajang Prapon 20 Papua, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa game online tidak selalu berpengaruh negatif, namun ada hal positif yang banyak dipelajari dan merupakan organisasi yang baik dan terarah. Yang pasti saya mengimbau dulu ini bagi yang mau maju ke Prapon ini tentunya untuk menyiapkan mentalnya ya agar bertanding, karena ini bukan cuma wilayah Kalteng tapi seluruh Indonesia itu untuk bertanding memperebutkan berapa kursi tadi? 12 ya, 12 dari 33 diambil cuma 12 saja. Itu saya harapkan adik-adik yang di sini yang mewakili Kalteng untuk Prapon tadi tetap semangat gitu ya, memperkuat mentalnya tentunya karena ini sangat dinamis ya, itu di mana-mana mereka juga sudah tangguh itu, tapi saya yakin mereka nanti mampu dan ini juga menjadi gambaran atau motivasi bagi adik-adik khususnya di Kabupaten Seruyan yang suka game online. Ayo kita kita arahkan ini yang ke arah yang positif gitu. Zuli Eko Prasetyo menambahkan, bagi tim e-sport lainnya yang belum dapat mengikuti Prapon 20 Papua agar tetap semangat dan terus berjuang agar kedepannya memiliki kesempatan dan dapat mengikuti ajang bergengsi lainnya di Indonesia. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat kepala desa dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pengambilan sumpah janji dan pelantikan penjabatan kepala desa serta peresmian anggota BPD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta aturan pelaksanaannya. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, adapun PJ Kades yang dilantik sebanyak 1 orang yakni Kades Pembuang Hulu Kecamatan Hanau, anggota BPD Tangga Batu Kecamatan Seruyan Tengah, dan PAW anggota BPD Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir. Pelantikan tersebut dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih baik, sehingga pemberdayaan kemasyarakatan di tingkat desa tetap dapat berjalan normal. Bupati menambahkan, kepada pejabat kepala desa dan BPD agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan dana desa agar dapat dijalankan sesuai prosedur mekanisme keuangan serta berupaya menggalakkan seluruh komponen di desa yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat. Selain itu, Bupati berpesan agar kepala desa dapat menyalurkan BLTDD sesuai dengan musyawarah desa, menyiapkan posko PPKM level desa, operator aplikasi PPKM menampilkan dokumen dan data, serta BPD agar dapat bekerja sama dengan kepala desa terutama cara mengantisipasi pandemi COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV.
Pemerintah Kabupaten Seruyan mendukung atlet e-sport yang akan mewakili Kalimantan Tengah di Prapon Papua agar dapat berjuang sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik bagi daerah dan provinsi. Apresiasi diberikan oleh pemerintah daerah atas capaian atlet cabang olahraga e-sport kategori Free Fire yang berhasil lolos Prapon dan mewakili Kalimantan Tengah mengikuti ajang PON 20 di Papua. Tentunya hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Seruyan. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, adapun 4 orang yang akan mengikuti ajang Prapon yakni dari tim KZSR Suhu yang terdiri atas nama Rusdiansyah sebagai leader, Ananda Rizaldi, Hairil S, dan Effendi, di mana tim tersebut merupakan satu-satunya tim yang lolos mewakili Kalimantan Tengah mengikuti kualifikasi Prapon setelah mengalahkan 23 tim se-Kalimantan Tengah dan meraih juara 1. Bupati menambahkan, pihaknya akan terus mendukung seluruh atlet untuk terus mengarah ke hal positif, sehingga generasi muda dapat berprestasi dan mengharumkan kabupaten ini, dan tentunya daerah ini dapat dikenal secara luas oleh daerah lain melalui dunia game online. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yulhaidir melantik pejabat struktural di lingkungan pemerintah setempat, di mana dalam kegiatan tersebut sebanyak 54 pejabat struktural yang diberikan promosi dan pergeseran jabatan baru. Mutasi dan promosi merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, di mana pejabat yang dipindah tugas sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, agar dapat menduduki jabatan yang baru dan melaksanakan tugas yang diberikan. Bupati Seruyan Yulhaidir, untuk pejabat struktural yang dilantik ada sebanyak 54 orang sesuai dengan surat keputusan, dan dilaksanakannya pelantikan tersebut untuk mengisi jabatan yang sedang kosong. Tentunya pelantikan telah melewati mekanisme yang ditentukan serta sebelumnya telah dilakukan pembahasan. Menurutnya, kepada pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpahnya, agar dapat menjalankan tugas yang dibebankan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan pada setiap satuan unit kerja, tentunya dalam menjalankan tugas harus menjadi contoh dan memberikan dedikasi yang baik untuk masyarakat. Diharapkan, setelah dilantik dan menduduki jabatan yang baru, ASN yang bersangkutan harus dapat menguasai bidangnya, mampu bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab sesuai dengan rencana yang ditentukan. Tim Liputan Seruyan TV. Eksekutif dan Legislatif melakukan rapat pembahasan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terkait perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023. Dalam kegiatan tersebut, tim eksekutif memaparkan beberapa perubahan susunan RPJMD mengenai poin penting atau paragraf yang memang harus dirubah dan disesuaikan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, setelah mendengarkan dan menyimak dengan seksama pemaparan yang disampaikan pihak eksekutif, tim legislatif menyatakan dapat menerima untuk kemudian ditindaklanjuti bersama-sama, dan tentunya pada saat pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan isi yang ada pada RPJMD tersebut. Menurutnya, pada perubahan RPJMD yang telah disepakati harus menyentuh dan membela kepentingan masyarakat, agar sektor yang memang prioritas bagi masyarakat di daerah ini dapat dijalankan dengan baik, dan untuk sektor yang kurang memiliki potensial dapat dirubah atau diperbaiki sesuai dengan mekanisme pembahasan. Diharapkan, setelah adanya kesepakatan dari pihak eksekutif dan legislatif, pelaksanaannya nanti dapat berjalan lancar, sehingga kedepannya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan dapat terjamin. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait agar pembangunan infrastruktur yang ada dapat diselesaikan. Berdasarkan regulasi aturan mengenai pembangunan yang menggunakan dana aset daerah,
Banyak pembangunan infrastruktur seperti musola dan lainnya yang tidak selesai pengerjaannya, sehingga bangunan tersebut menjadi terbengkalai dan tidak ada kelanjutan pengerjaannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, hal tersebut agar menjadi perhatian dari pemerintah daerah terkait kelanjutan pembangunannya, dikarenakan pembangunan tersebut dulu menggunakan APBD kabupaten, namun adanya undang-undang terbaru, sehingga pembangunan tersebut diserahkan kepada pemerintah provinsi yang tentunya harus ada sikap dari pemerintah daerah. Jangan sampai pembangunan yang sudah berjalan tidak dilanjutkan dan menjadi mubazir. Apabila tidak diteruskan pengerjaannya, pihak provinsi juga akan diam. Tentunya harus ada sinkronasi yang jelas untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Karena banyak peninggalan dana daerah ya, yang dibangunkan, contohnya di SMA itu ada pembangunan musola yang tidak selesai. Nah itu apakah penyelesaiannya gimana itu? Karena itu dulunya APBD kita. Nah, adanya undang-undang itu kan sekarang diserahkan ke provinsi, Pak. Nah, apakah itu juga disikapi dalam hal ini ya? Kemudian masih ada bangunan-bangunan lain, sehingga kalau kita biarkan, kita tidak bisa meneruskan. Pusat provinsi pun kayaknya tinggal diam, akhirnya kan mubazir, Pak. Ya. Selain itu, masih banyak pembangunan lainnya yang harus ada kepastian dalam pengerjaannya, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, perikanan, dan beberapa pembangunan lainnya yang tentu diharapkan oleh masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Seruyan yang belum memiliki sertifikat lahan pemukiman. Diharapkan melalui program TORA, lahan tersebut dapat dibagi secara proporsional kepada masyarakat. Program TORA merupakan sertifikasi lahan bagi masyarakat yang ingin membuat sertifikat. Berdasarkan usulan tersebut, ada sekitar 100.000 hektar lahan masyarakat yang belum bersertifikat. Namun untuk lahan pemukiman fasilitas sosial jumlahnya terbatas dan untuk lahan garapan yang cukup banyak. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, lahan yang paling banyak berada di Seruyan Hulu mencapai 59.000 hektar dan dari jumlah penduduk sangat tidak seimbang. Tentunya harus ada klarifikasi dari pemerintah daerah mengenai kepemilikan tanah di daerah tersebut, terlebih program TORA untuk membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Mengingat pemukiman di Seruyan Hilir banyak penduduknya, namun hingga saat ini banyak yang tidak memiliki sertifikat lahan, ataupun lahannya masih berstatus HP atau HPK dan lahan yang tercatat hanya 0,90 hektar, di mana pihaknya sepakat bahwa program TORA hadir untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Program untuk sertifikasi ya, sertifikasi lahan untuk untuk masyarakat di situ. Ini yang kita utamakan di sini. Banyak sekali, ada totalnya itu kalau tidak salah ya, usulkan ini ada lebih dari 100.000 hektar. Ya. Nah, cuma yang agak saya tadi dengan Pak Waka ini membaca ini agak anehnya ini karena di sini yang untuk pemukiman fasus itu cuma sedikit sekali. Itu. Lahan garapan yang banyak. Nah, ini yang agak kalau ini kan di Seruyan Hulu. Dulu sampai 59.000 hektar. Kalau dari jumlah penduduk kayak nggak imbang juga kan? Yang kepemilikan lahan masyarakat di sana itu. Nah ini yang mau saya tanyakan pemerintah daerah. Berdasarkan informasi pada saat kunjungan kerja yang dilakukan ke daerah Hulu, rumah yang dihuni masyarakat belum memiliki sertifikat padahal sudah turun-temurun mendiami lahan tersebut. Namun untuk status resmi kepemilikan masih belum ada. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian dan harus ada penanganan dari pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 agar dapat segera berakhir, vaksinasi kembali dilakukan di rumah ibadah dan dipantau langsung oleh Bupati Seruyan. Kegiatan di rumah ibadah vaksinasi tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Agung Nurul Yakin, Kuala Pembuang. Hal tersebut sesuai dengan instruksi dari Presiden RI agar masyarakat dapat tervaksin secara menyeluruh, di mana vaksinasi terbuka untuk umum bagi masyarakat dengan sasaran 50 orang. Polres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono mengatakan,
Vaksinasi massal sudah dilaksanakan beberapa kali pada tempat yang berbeda, di mana saat ini mengambil lokasi tempat ibadah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, dan kegiatan vaksinasi akan terus dilaksanakan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Menurutnya, vaksinasi sangat penting untuk meningkatkan kekebalan kelompok tubuh atau herd immunity, terutama bagi kategori masyarakat yang rentan terpapar COVID-19, dan perlu disadari COVID-19 masih ada sehingga bagi yang sudah divaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan supaya pencegahan lebih maksimal. Sun up, sun up, sun up. Sementara itu, Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, masyarakat tidak perlu takut divaksin dan dapat mengikuti vaksinasi di tempat yang sudah disediakan. Terlebih vaksin sangat penting bagi kesehatan dan sudah ada ratusan orang yang mendapatkan vaksinasi. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, kalangan Dewan menghimbau agar masyarakat dapat mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang hingga saat ini terus gencar dilakukan oleh pemerintah. Program vaksinasi telah dilaksanakan pada beberapa tempat yang berbeda. Salah satunya dilakukan di rumah ibadah untuk memudahkan masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut agar dapat mengikuti vaksinasi dan bersama mensukseskan program pemerintah tersebut. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi program vaksinasi yang terus gencar dilakukan pemerintah dalam upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 dan menjaga kekebalan tubuh kelompok yang rentan sehingga tidak mudah terserang penyakit dan tahan terhadap berbagai kondisi. Menurutnya, vaksinasi sangat penting sebagai upaya mengatasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Untuk itu, agar masyarakat dapat mengikuti vaksinasi dan tidak takut disuntik vaksin, terlebih vaksin yang digunakan halal dan aman bagi kesehatan tubuh. Diharapkan agar masyarakat dapat bersama-sama mensukseskan program vaksinasi di daerah ini, supaya target angka vaksinasi dapat tercapai dan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta seluruh kepala desa agar melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Selain itu, Kades juga harus aktif dalam menjalin komunikasi dengan pihak PBS yang ada di desanya, dikarenakan hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, seperti program penyaluran CSR yang diadakan oleh pihak perusahaan besar swasta. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintahan di desa harus dapat berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentunya setiap kepala desa harus mampu bekerja dengan maksimal dan mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di desanya masing-masing. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, setiap kepala desa memang harus melaksanakan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, tanpa adanya suatu kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok tertentu di dalamnya, sehingga segala sesuatu yang diinginkan masyarakat harus diupayakan dengan sebaik mungkin. Politisi nasional demokrasi tersebut menambahkan, Kades merupakan tonggak utama dalam pemerintahan desa yang harus menjalankan tugas dengan profesional, khususnya dalam melakukan segala program pembangunan, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa. Namun segala aspirasi masyarakat harus terlebih dahulu dijaring dan diseleksi yang memang prioritas. Pembelajaran tatap muka terbatas kembali dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan. Legislator meminta agar penerapan protokol kesehatan tetap dikedepankan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Seruyan sudah mulai menurun dan tidak ada penambahan kasus, sehingga pemerintah daerah mulai mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas
Namun dalam proses PTM tersebut belum dapat dilakukan secara normal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, proses pembelajaran tatap muka sudah mulai dilaksanakan seiring dengan jumlah kasus COVID-19 yang menurun. Namun dalam pelaksanaannya agar tetap mengutamakan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta pihak sekolah untuk dapat menyesuaikan jam belajar agar peserta didik tidak terlalu lama di luar rumah. Menurutnya, pada proses pembelajaran tatap muka berlangsung harus diawasi dengan ketat, agar peserta didik tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak satu sama lain. Hal tersebut sangat penting agar pelaksanaan PTM tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Diharapkan, pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan proses PTM dapat dilaksanakan dengan normal tanpa batasan. Terlebih peserta didik sudah terlalu lama melakukan proses belajar dari rumah yang membuat pembelajaran menjadi jenuh. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.